Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu kembali dengan kakak-kakak guru sekolah hari Minggu. Kita mau sama-sama kembali untuk bersekolah hari Minggu bersama-sama memuji nama Tuhan. Ya, walaupun kita masih tetap lewat streaming YouTube, kita tetap di rumah, tapi kita tetap yakin dan percaya bahwa kita akan terus bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, untuk memulai ibadah sekolah hari Minggu kita pada pagi hari ini, kita mau puji nama Tuhan yuk dengan satu pujian dengan judul lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo adik-adik kita sama-sama bernyanyi puji muliakan nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Bapa di sorga. Engkau sudah memberkati dan menjaga kami. Saat ini Bapa, kami ingin memuji namamu. Biarlah Engkau menolong kami supaya beribadah dengan penuh sukacita pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau puji nama Tuhan lagi dengan judul lagu Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini Kak Brian mau bercerita untuk kita semua. Ceritanya itu terambil dari kitab Ester. Kalau adik-adik mau tahu, kitab Ester itu berada sesudah kitab Nehemia dan sebelum kitab Ayub. Oke, jadi Kak Brian akan mulai bercerita ya adik-adik. Nah, jadi Kak Brian mau bertanya nih. Adik-adik semua apakah pernah merasa takut? Entah itu takut pada binatang atau takut dengan bahaya. Nah, hari ini Kak Brian mau bercerita tentang seorang perempuan yang pemberani dan cantik. Siapa ya namanya? Ada yang bisa tebak? Iya, betul sekali. Namanya adalah Ratu Esther. Esther ini adalah gadis Yahudi yang tinggal di kota Susan di Persia. Dia dibesarkan oleh Mordekai Dan ketika itu Raja Ahasveros
mau memilih ratu yang baru. Pelayan-pelayannya membawa wanita-wanita yang paling cantik di kerajaan itu, termasuk Esther. Raja pun memilih Esther sebagai ratu. Mordekai melarang Esther memberitahu bahwa dia orang Yahudi. Seorang pria sombong bernama Haman berkuasa atas pejabat. Dia mau semua orang membungkuk kepadanya. Tetapi Mordekai tidak mau. Haman marah sekali dan mau membunuh Mordekai. Saat Haman tahu Mordekai seorang Yahudi, dia berencana mau membunuh semua orang Yahudi yang ada di kerajaan itu. Dia berkata kepada raja, "Orang Yahudi itu berbahaya. Tuan harus lenyapkan mereka." Raja Ahasuerus berkata, "Lakukan saja apa yang kamu mau." Raja pun memberi dia kuasa untuk membuat peraturan. Lalu, Haman membuat peraturan yang memerintahkan orang-orang untuk membunuh semua orang Yahudi pada hari ke-13 bulan Adar. Esther tidak tahu tentang hal itu. Jadi Mordekai mengirimkan peraturan itu kepadanya dan berpesan, "Bicara kepada raja." Esther berkata, "Orang yang menemui raja tanpa dipanggil akan dibunuh. Sudah 30 hari aku tidak dipanggil raja, tapi aku akan menemui dia. Kalau dia mengulurkan tongkatnya, aku akan tetap hidup. Kalau tidak, aku akan mati." Esther pergi ke halaman istana. Ketika melihat dia, raja mengulurkan tongkatnya. Saat Esther mendekat, raja pun bertanya, "Apa yang ratu inginkan?" Dia menjawab, "Saya mau undang tuan dan Haman ke pesta." Di pesta itu, Esther mengundang mereka lagi ke pesta kedua, yang akan dibuat besoknya. Di pesta kedua, raja bertanya lagi, "Apa yang kamu kehendaki?" Esther berkata, "Ada yang mau bunuh saya dan bangsa saya. Tolong selamatkan kami." Raja bertanya, "Siapa orang itu?" Esther menjawab, "Orang jahat itu Haman, Tuan." Ahasuerus marah sekali dan menyuruh agar Haman langsung dibunuh. Tapi tidak ada yang bisa membatalkan peraturan Haman, bahkan raja sendiri. Jadi, raja mengangkat Mordekai sebagai penguasa atas para pejabat dan memberinya kuasa untuk membuat peraturan baru. Mordekai membuat peraturan yang membolehkan orang Yahudi membela diri sewaktu diserang. Pada hari ke-13 bulan Adar, orang Yahudi mengalahkan musuh mereka. Sejak saat itu, mereka selalu memperingati kemenangan itu setiap tahun. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani seperti Ratu Esther. Sebenarnya dia juga takut dibunuh dan mati. Tetapi, ia yakin dan percaya Allah melindungi dan menyertai dia untuk membela kebenaran dan juga bangsanya. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan lupa menyerahkan setiap diri kita ketika kita merasa takut. Kita percaya bersama Tuhan, kita berani dan Tuhan juga melindungi kita. Nah, itu ya adik-adik cerita tentang Esther, perempuan yang cantik dan pemberani. Jadi, kita tidak perlu takut lagi karena kita percaya Tuhan selalu melindungi kita dan memberikan keberanian kepada kita masing-masing. Amin. Demikian cerita firman Tuhan yang bisa Kak Brian sampaikan hari ini. Buat adik-adik semua, tetap sehat, jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik, sekarang ada kesempatan untuk kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Ya, buat adik-adik di rumah bisa kumpulkan persembahannya, dimasukkan dalam amplop, serahkan ke orang tua, nanti orang tuanya bisa menyerahkannya ke kantor BPH. Oke, untuk mengiringi persembahan syukur yang untuk kita kumpulkan pada hari ini, kita mau puji nama Tuhan dengan judul lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku.
ini bersama Kak Yoga. Tadi kita sudah mengumpulkan persembahan syukur kita, dan untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, tadi kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan syukur kami itu Tuhan. Semoga berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kami. Kiranya apa yang disampaikan dalam cerita firman tadi dapat berguna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, dan juga berkati semua teman dan keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan dan kekebalan kepada mereka, agar mereka selalu sehat, agar mereka selalu bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami alaskan doa ini seperti yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kami kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah hari Minggu kita pada hari ini. Tapi adik-adik jangan khawatir, minggu depan kakak-kakak akan kembali lagi untuk mendampingi adik-adik bersekolah hari Minggu. Walaupun kita tetap berada di rumah masing-masing, tapi kita yakin dan percaya kita tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita pada hari ini, kita mau puji nama Tuhan dengan judul lagu Laskar Kristus. Ayo adik-adik, kita bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.